Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi SMK Taruna Terpadu 1 Tuas UAN? Semoga kalian di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap stay di rumah, belajar dalam kondisi jarak jauh karena situasi kita tidak memungkinkan. Oke, langsung saja materi yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 10, yaitu materi tentang haji, zakat, dan wakaf. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu memahami definisi haji dan umroh, memahami syarat wajib dan rukun haji, memahami macam-macam haji dan umroh, memahami larangan haji dan umroh, serta memahami dan mengetahui apa itu macam-macam dam, dan juga mengetahui hikmah daripada zakat, hikmah haji. Selanjutnya, apakah kalian semua sudah mengetahui apa itu haji, zakat, dan wakaf? Ayo, sudah pada tahu belum semuanya? Oke. Mengapa sih kita harus memahami haji, zakat, dan wakaf? Perlu tahu diri kita mengetahui hal-hal tersebut? Oke, kita kaji pada kesempatan hari ini. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa memahami dan mengamalkannya? Nah, untuk itu, marilah kita simak penjelasan apa itu pengertian haji dan umroh. Haji adalah secara bahasa yang memiliki arti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Sedangkan menurut istilah syara, haji berarti ziarah, mengunjungi ke Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan cara tertentu dan pada tempat-tempat tertentu. Sedangkan umroh adalah sengaja mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan amalan tertentu yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan tahallul atau bercukur. Dalil tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh yaitu terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Itu pembahasan tentang dalil berhubungan tentang haji. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat wajib haji atau umroh. Yang pertama, seorang tersebut ingin melaksanakan ibadah haji, dia harus beragama Islam. Jikalau seorang non-muslim atau bukan Islam, maka tidak wajib baginya. Seperti itu. Yang kedua, dia harus balik. Balik dalam artian sudah cukup dewasa sesuai dengan syarat dari syariat Islam. Di antaranya sudah ciri-ciri balik laki-laki
usia kurang lebih antara usia 13 atau sampai dengan 15 tahun sudah balik, atau ditandai dengan sudah melakukan atau sudah pernah mimpi basah. Sedangkan ciri-ciri balik untuk perempuan biasanya sudah ditandai dengan sudah terkena atau sudah mengalami haid. Yang ketiga, ciri syarat wajib haji atau umroh yaitu berakal sehat. Di antaranya orang tersebut harus waras. Tidak boleh orang gila melakukan ibadah haji. Maka kalau orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Selanjutnya yang keempat, syarat wajib haji adalah orang tersebut harus merdeka atau bukan budak atau biasa sebutnya hamba saya. Dan yang kelima, syarat wajib haji atau umroh adalah istita'ah, yang artinya mampu. Mampu di sini dapat dikatakan mampu dalam segi kesehatan, mampu dalam segi keperluan di perjalanannya, baik itu transportasinya maupun biaya-biaya dan lain sebagainya. Nah, orang tersebut harus dikatakan sudah mampu. Kalau belum mampu, maka syarat wajib hajinya tidak terpenuhi, maka orang muslim tersebut tidak wajib melaksanakan ibadah haji atau umrah. Selanjutnya, next poin yang akan kita bahas setelah syarat wajib haji dan umrah adalah rukun haji. Rukun haji ada 6 poin, diantaranya adalah ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima atau yang selanjutnya bercukur atau tahallul, yang keenam itu tertib. Nah, rukun haji ini harus dilaksanakan secara beruntun. Jadi harus beruntun, tidak boleh ngaclok atau tidak sistematis. Nah, ihram di mana kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah haji memakai baju ihram. Lalu selanjutnya pada tanggal 8 atau 9 Zulhijjah menuju ke wukuf di Arafah, melaksanakan wukuf di sana. Lalu melakukan ibadah yang setelah wukuf kembali ke Baitullah, melakukan tawaf ibadah. Yang setelah tawaf ibadah melakukan sa'i, yaitu berjalan-jalan kecil. Lalu selanjutnya bercukur atau tahallul. Dan yang keenam atau yang selanjutnya adalah tertib. Arti tertib di situ harus berurutan. Kemudian setelah kita bahas rukun haji, nah ini yang membedakan antara umroh dengan haji. Kalau rukun haji tadi ada kurang lebih 6 poin, sedangkan di rukun umroh itu ada 5 poin saja. Perbedaannya adalah di poin yang ke-5. Sedangkan di umroh tidak ada wukuf di padang Arafah. Oke, susunan rukun umroh adalah yang pertama ihram, tetap sama dengan rukun haji. Yang kedua tawaf, setelah melakukan ihram tawaf. Selanjutnya yang ketiga adalah sa'i, berlari kecil dari Safa dan Marwah. Lalu yang keempat adalah bercukur atau tahallul, menandakan ibadah tersebut sudah selesai dilaksanakan. Dan yang kelima adalah tertib. Saya ulangi, rukun umroh ada 5. Pertama ihram, memakai baju ihram, tawaf, mengelilingi Ka'bah atau Baitullah sebanyak 7 kali. Yang ketiga sa'i, berlari kecil dari bukit Safa dan Marwah. Lalu bercukur, tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Selanjutnya, setelah kita mempelajari rukun haji dan umroh, kita akan pelajari macam-macam haji, dan diantaranya adalah haji ifrad. Haji ifrad yaitu melakukan ibadah haji, lalu jamaah tersebut atau muslim tersebut melakukan ihram umroh di bulan haji. Nah, tidak terkena dam. Nah, dam di sini maksudnya sanksi atau denda ya. Terus yang kedua adalah haji tamattu, di mana haji tamattu melakukan ihram umroh, lalu setelah melakukan ibadah ihram lalu melakukan ibadah haji. Nah, jika muslim tersebut melakukan ibadah haji tamattu, maka terkena dam atau sanksi.
Dan selanjutnya yang ketiga macam-macam haji adalah qiran. Melakukan ibadah haji dan umroh dilakukan secara bersamaan, yaitu melakukan perbuatan haji dalam satu waktu. Seperti itu ya. Ini ibadah haji yang mana qiran. Jadi umroh dan haji dilaksanakan secara bersamaan. Selanjutnya setelah kita pelajari macam-macam haji, selanjutnya kita akan mengetahui larangan-larangan ketika melaksanakan ibadah haji dan ihram. Selanjutnya pertama adalah mencukur rambut dari seluruh badan, nah, itu dilarang ketika melakukan ibadah tersebut. Kedua, menggunting kuku. Yang ketiga adalah menutup kepala dan menutup wajah bagi perempuan kecuali jika lewat laki-laki yang bukan mahram di hadapannya. Yang keempat adalah mengenakan pakaian berjahit. Dan kelima, menggunakan harum-haruman atau memakai wewangian. Yang keenam, memburu hewan darat yang halal dimakan, jadi tidak boleh berburu ketika sedang melakukan ibadah. Yang ketujuh, melakukan akad nikah. Jadi tidak diperkenankan untuk melakukan pernikahan ketika sedang ibadah haji atau umroh. Semua pekerjaan di atas jika dikerjakan oleh jamaah umroh dan haji, maka mereka wajib membayar dam atau sanksi dengan memilih salah satu pilihan. Di antaranya pilihan tersebut: satu, menyembelih satu ekor kambing atau setara harganya dengan kambing tersebut. Dua, bersedekah kepada 6 orang miskin dan setiap orang mendapat jatah minimal 1,5 kg makanan yang mengenyangkan. Nah itu jika seorang muslim melakukan ibadah haji, dia melakukan larangan tersebut, maka penjelasan selanjutnya adalah jenis-jenis dam. Ada macam-macam dam dalam ibadah haji. Ada tadi sebutin dam haji tamatu dan haji qiran, dam fidyah, dam jaza, dam ihsar, dan dam zima. Oke. Baik, bahasan selanjutnya adalah hikmah dari pelaksanaan ibadah haji. Selanjutnya adalah A. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan ibadah. Yang B. Meningkatkan kualitas diri, yaitu meningkatnya amalan ibadah. Ketika seorang telah melaksanakan ibadah haji, kualitas ibadahnya akan meningkat menjadi lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang C. Memunculkan sifat sabar, karena dalam ritual ibadah haji tertanam sifat-sifat sabar dan akan teraplikasikan ketika jamaah haji melaksanakan ibadah haji. Yang D. Melahirkan rasa solidaritas, yaitu peduli terhadap sesama, baik pada fakir maupun miskin. Yang E-nya meningkatkan dakwah, yaitu syiar agama Islam. Cukup sekian pembahasan untuk hari ini. Baiklah, setelah penjelasan hikmah di atas, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian di rumah. Kerjakanlah latihan soal di buku paket dan LKS PAI bab tentang ibadah haji, zakat dan wakaf, bagian PG dan esai atau uraian. Kirim via WA, di foto tugasnya, kirim ke via WA guru agama masing-masing, atau bisa juga kirim via WA email jawabannya. Cukup sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.